Guys, lagi dan lagi sebuah drama telah tercipta dari sebuah channel yang tahun lalu juga sempat mendapatkan sebuah teguran dari gua. Dan seriusan kali ini, korbannya nggak cuma gua doang, tapi ada Abang Nime juga cuy. Kalian mau tahu apa yang terjadi? Silahkan nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, tolong beri gua semangat dengan nge-push tombol subrek, like, dan sekalian aktifin lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oh ya, sekalian follow juga akun Instagram, Facebook, sama TikTok gua ya guys. Linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Muscle, Magic and Muscles season kedua, episode keempat. Setelah para peserta diberitahukan tentang ujian perburuan di Dervan yang akan mereka lalui, nampaklah beberapa cermin Rafflesia yang dipersiapkan supaya para penonton bisa melihat aksi dari para calon visioner suci itu. Rupa-rupanya, para peserta dipindahkan secara acak di arena ujian itu. Naasnya di sini, di saat ujian yang baru berlangsung selama beberapa menit, salah satu peserta terlihat mendapatkan kesialan karena bukannya menemukan kunci, dia malah ketemu sama seekor iblis di Dervan yang langsung membuatnya lockout dari ujian tersebut. Tersisa 11 peserta. Nampaknya Dot dan juga Lance yang sama-sama memikirkan soal lokasi balon yang benar-benar sangat sulit ditemukan. Di saat salah seorang peserta yang bernama Max yang menduga bahwa ujian itu hanya bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana cara mereka untuk kabur dari musuh, dan ternyata dugaan itu tepat sasaran. Di mana karena para iblis di Dervan yang memiliki pasif kebal terhadap sihir, hal itu membuatnya hampir mustahil untuk diserang menggunakan sihir. Maka dari itu para peserta memang sengaja dimasukkan ke dalam kondisi seperti itu, supaya mereka semua bisa menunjukkan bahwa terkadang kabur itu merupakan langkah yang sangat tepat. Dan perlu kalian garis bawahin ucapan komentator tadi, kebal terhadap sihir. Semua orang yang tadinya pesimis sekarang mengira gak ada satupun dari mereka yang akan bisa melukai iblis itu. Namun ternyata... Ya, kebal terhadap sihir bukan berarti para iblis juga akan kebal terhadap serangan fisik. Hal itu terbukti dari Mas yang baru aja melukai si iblis dengan sekali jontos sampai mules. Mas yang mengira iblis itu telah tumbang, namun ternyata si iblis masih bisa bangkit karena dasar si iblis di Dervan itu bukanlah makhluk hidup, yang mana hal itu membuatnya bisa pulih dengan sangat cepat. Mas pun agak terkejut di saat dirinya yang tiba-tiba mengecil seperti itu. Yang mana ternyata itu dilakukan oleh si Max Land yang memang cuma ingin membantu Mas terlepas dari kejaran si iblis di Dervan. Seperti si iblis itu, Mas pun langsung mengembalikan tubuh mereka ke sedia kala. Setelahnya, Mas pun menjelaskan tentang sihirnya yang bisa mengubah bentuk suatu objek sesuka hatinya. Singkat waktu, Mas pun cuma bisa pasrah di saat si Max yang seenaknya membentuk aliansi dengannya demi bisa menyelesaikan ujian tersebut. Setelah itu, Max memiliki dugaan bahwa kuncinya pasti ada di tempat yang masih dalam jangkauannya si iblis di Dervan. Mas yang gak paham pun langsung menanyakan alasannya. Namun di saat si Max yang baru aja menjelaskan beberapa kata saja, sayangnya... Hampir aja anime ini tamat dengan cara yang kelewat konyol. Melihat kondisi Mas yang gak bisa menerima kata-kata sulit, Max pun langsung meringkasnya menjadi gas bututin si iblis. Dan tentu rencana itu langsung diiyain sama si anak haramnya Fubuki dan juga Saitama. Di lain sisi, Finn terlihat sedang meringkuk ketakutan karena seekor iblis di Dervan yang baru saja melintas di sekitarnya. Sedangkan si Dot yang memiliki kesabaran setipis tisu malah berteriak dengan sangat kencangnya karena tak kunjung menemukan kuncinya. Scene kembali ke Mas dan juga Max yang terlihat sedang membututi salah satu iblis di Dervan. Baru aja Max mengasih kode supaya Mas gak menimbulkan suara sama sekali. Namun sayangnya...
Wait, coto. Hah? Anjir, bisa gitu kamu. Setelah saling memberikan kode udah aman, nampaklah mereka berdua yang akhirnya menemukan sebuah balon hitam yang diyakini bahwa itulah balon berisikan kunci untuk lolos ujian tersebut. Sesaat setelah si Max yang menyebutkan bagian bawah balon itu yang merupakan peniup untuk meletuskan balon tersebut, goblonya si Kampret Mas malah menyentuhnya begitu aja. Setelahnya, mereka berdua kembali menganalisa alat yang terdapat di balon tersebut. Di saat Max yang lagi mikir tutorial ngisi balon udara itu, dengan sihir mengubah ukuran miliknya, dengan sangat entengnya Mas malah ngomong mereka cuma tinggal meletuskan balonnya saja. Namun lagi-lagi si Kampret ini malah ngelakuin hal yang lebih goblok lagi dari sebelumnya. Singkat cerita, meski mereka telah menghancurkan peniupnya sekalipun, tapi hal itu sama sekali gak berpengaruh ke balonnya. Sampai agresif Mas ini memiliki ide usai melihat corong peniup balon tersebut. Dan pada akhirnya, mereka berdua terlihat akan melancarkan rencana mereka. Melihat Max yang menggunakan sihirnya untuk memperbesar ukuran balon hitam itu, sontak para penonton jadi mengira Mas dan juga Max ingin mencoba masuk lewat lubang di bagian bawah balon tersebut. Namun rupanya dugaan mereka salah semua. Karena sebenarnya, rencana yang pengen dilakukan Mas bisa dibilang jauh dari kata manuk akal. Yang ternyata Det här är väntan och spela lite Dota och pusha på och smeker med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spela lite Dota. Otomatis kudasai minasan. Bukannya ini rencananya si Mas loh ya. Oh ya, ini bisa dibilang kuda-kuda Mas. Sebelum ya, di tengah semua orang yang mengira Mas mau nge-break dance di tengah ujian seperti itu, namun ternyata melihat apa yang sedang dilakukan Mas barusan, nampaklah Abel Walker dan juga Abyss Razor yang sama-sama berusaha tetap memahami tujuan Mas. Sedangkan Love Cute, ya bisa kita tebak isi pikirannya sih ya. Sementara itu, nampaklah si Lemon yang terlihat semakin kesemsem sama gebetannya itu. Di lain sisi, peserta lainnya ternyata juga sama-sama telah mendapatkan kunci, tapi dengan cara mereka masing-masing. Seperti misalnya si Lance ini, yang menggunakan grafiol miliknya untuk memaksa masuk udara di sekitarnya balon, sehingga membuatnya meledak di saat itu juga. Di tengah semakin berkurangnya kunci lolos ujian, nampaknya Vinny masih meringkuk ketakutan dan gak mau berusaha mencari kunci itu sama sekali. Sampai akhirnya Dot datang dan berniat membantu bestinya itu meski kepalanya terlihat mengeluarkan banyak sekali saus tomat. Scene kembali ke Mas yang berniat memberikan kuncinya itu pada Max. Karena jika bukan karena sihirnya tadi, Mas merasakan mustahil dirinya akan bisa mendapatkan kunci itu seorang diri. Melihat ketulusan hati Mas pun menolaknya karena merasa Mas lebih pantas untuk mendapatkannya. Max pun memintanya untuk cepat pergi ke pintu keluar karena sempat mendengar ujian itu juga menilai berdasarkan waktu. Tapi sebelum pergi dari sana, Max memberitahukan bahwa Rain telah menceritakan semua hal tentang dirinya. Dirinya sama sekali gak menyangka bahwa Mas benar-benar adalah orang yang sangat baik. Mas juga memberitahukan bahwa seorang junior seperti Mas harus menghargai kehormatan senior sepertinya. Arigatou gozaimasu. Seperginya Mas dari sana, di sini kita akan mengetahui bahwa ucapan Max soal waktu juga menentukan penilaian adalah sebuah kebohongan. Namun kebohongan itu bukan untuk mencelakai Mas, melainkan justru menyelamatkannya dari seseorang yang akan segera muncul di sana. 嫌な予感が当たったな、オルカ領。カルパッチョローヤン、かかってこい。 Singkat waktu, sekeluarnya Mas ternyata si Finn yang gak ngapa-ngapain berhasil lolos berkat bantuannya Dot. Namun gak lama setelah itu, peserta terakhir berakhirnya keluar dari arena. Di mana pada awalnya Mas mengira Max lah yang keluar sebagai peserta terakhirnya. Namun ternyata meski telah membuat Max terluka parah seperti itu, namun si BGSD Luo yang ini malah terus menginjak-injak Max yang dianggap sangat lemah baginya.
Dirinya bahkan gak peduli dengan semua hal yang telah dicapnya sebagai sesuatu yang lemah. Melihat hal itu, jelas Mas pun memintanya untuk berhenti dan mengancam akan mengajarnya dengan sekuat tenaga jika masih nekat menginjak-injak Max yang sudah tak berdaya sama sekali. Merasa gak terima, Luo Yang terlihat mengambil secangkir minuman yang dibawakan murid lainnya dan berniat menyiram Mas di saat itu juga. Namun yang terjadi... Ya, karena merasa mubazir jika air segar itu dibuang begitu aja, dengan sangat epiknya Mas mencampurkan air minumnya Luo yang tadi dengan bubuk protein miliknya. Lalu Mas pun mengucapkan satu kalimat yang benar-benar akan men-trigger si Luo yang ini. Gobloynya, lagi epik-epiknya ngomong, bisa-bisa si Mas malah lupa lagi ngomongin apaan coba. Melihat suasana yang semakin memanas, komentator pun langsung menghentikan mereka berdua karena ujian berikutnya akan segera dimulai. Nah, ketika komentator memberitahukan rincian panjang dari ujian itu, lagi-lagi anime ini hampir aja kehilangan seorang MC untuk yang kedua kalinya. Rincian singkat dari ujian kristal kehidupan itu ialah ke-9 peserta akan dibagi jadi 3 tim sesuai bentuk dan juga warna kristal mereka masing-masing. Dan tugas mereka hanya sekedar menghancurkan kristal milik tim lawan dan melindungi kristal sendiri. Setelah kristal dibagikan, kita semua akan dibuat sangat kasihan sama Finn karena entah kenapa si author anime ini punya dendam atau gimana kepada Finn. Tapi yang jelas, ketika dia merasa gak masalah jika harus kalah duluan, sayangnya... Aduh. Perutku. Aduh. Nggak lama kemudian, mereka semua akhirnya dipindahkan ke lokasi ujian berikutnya. Namun ternyata perpindahannya sama seperti ujian pertama tadi. Mereka semua terlihat dipindahkan secara terpisah dan tetap pada satu tujuan, yaitu melindungi kristal sendiri atau menghancurkan kristal milik tim lawan. Dan berakhirlah alur cerita anime Muscle season kedua episode keempat. Buat kalian yang rela buang kuota buat dengerin closingan video ini, gua ucapin makasih banget cuy. Nah, mari kita mulai. Drama kecil-kecilan yang tercipta oleh satu channel yang tahun lalu pernah gua tegur karena dia nyolong keseluruhan teks video dari channel kita ini. Di tahun lalu nih ya, Muscle season pertama, punya abang kalian ini sempat dicolong oleh salah satu channel berinisial Movie Senpai. Yang mana gue yakin, dia ini tipe orang yang sama sekali gak mau belajar dari pengalaman. Parahnya, setiap kali ditegur karena ketahuan maling, nih channel seolah-olah gak mau tahu dan menghapus seluruh komentar berupa teguran dari si korban, alias gue ya. Dan setiap kali dia bales, dia dengan seenak jidatnya minta diajarin. Nah, jawaban itu juga menimpa Abang Nime di video Maho Shoujo ni Ako Garete ya. Sebelum dihapus sama si maling, Abang Nime sempat nge-screenshot. Maksud gua anjir. Parahnya lagi nih ya, Aku Reijo Reberu Kyuju Kyu gua episode ketiga dimaling dari menit 6.11 sampai 12.56. Kalian bisa cek sendiri kalau nggak percaya cuy. Dia cuma nambahin 1-2 kata supaya merasa aman. Tapi lu gak punya bukti bang. Bukti ya, bukti. Ini apa? Setiap konten memiliki yang namanya pemeriksaan. Dan jika dirasa konten lu itu maling dari channel orang lain, maka pemberitahuan akan muncul di channel yang kena maling itu. Dan voila. Maksud gua nih ya, kalau lu emang pengen diajarin, wahai movie maling, ya komentarlah baik-baik. Dan jangan langsung maling, terus pas ketahuan baru ngomong, aku gak tahu cara bikinnya bang, ajarin dong. Itu sama aja kayak lu maling kacat orang di jemuran, lalu pas ketahuan lu malah ngomong, wah jahitannya bagus, bikinnya gimana ya? Gini loh bro, gini. Kalau lu dengerin gua, wahai movie maling, sebelum lu buat konten, belajarlah dari yang namanya pengalaman. Tahun lalu, ditegur itu harusnya menjadikan sebuah pacuan untuk belajar. Jujur gua otodidak dalam belajar konten. Dan kalau boleh jujur juga, ya intinya gitu. Sebelum gua ngonten, gua itu selalu belajar bahkan sampai sekarang. Dari channel Sakahayang, Coaching Rebahan, Teguh Gusto, Numusur ID, dan lain sebagainya.
Gua belajar intonasi, pengetikan, dan lain sebagainya ya dari nonton beberapa channel seputar alur anime atau alur film cuy. Semua itu bermula dari diri sendiri. Kalau memang lu pengen belajar, maka yakinkan diri lu sendiri untuk tidak maling dari channel orang lain. Dan pacu otak lu itu buat mencoba membuatnya sendiri tanpa ada embel-embel nyolong sama sekali. Kalau lu memang nekat maling terutama dari grupnya Bang Ultra nih ya, itu artinya lu harus dibawa ke psikolog terdekat. Atau sekalian aja lu daftarin diri lu sendiri ke rumah sakit jiwa biar dicek apakah kejiwaan lu itu masih masih oke atau udah rusak. Ya, jadi itulah drama recehan yang tercipta dari channel yang sama sekali nggak kapok meski movie senpai movie senpai pertamanya dia ini betul dia udah MS2 ya, udah movie maling 2. Sedangkan movie maling pertamanya dia itu udah kena dismonetize dan kini malah nekat maling lagi. Sungguh definisi lebih rendah dari sampah yang sebenarnya. So, sekian video gue kali ini. Kalau ada salah kata silahkan ambil positif aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-5 minggu depan. Bye-bye.